FIFA janji beri hadiah besar untuk timnas Indonesia jika kalahkan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA menawarkan hadiah besar jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadiah ini bisa menjadi dorongan besar bagi tim Garuda untuk tampil maksimal. Apa hadiah spesial yang menanti Indonesia jika berhasil mengalahkan dua raksasa Asia tersebut? Roberto Carlos bocorkan rahasia cara timnas Indonesia bisa kalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda sepak bola Brasil Roberto Carlos berbagi tips penting untuk timnas Indonesia agar bisa mengalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apa yang disarankan oleh Roberto Carlos untuk menghadapi tim kuat seperti Jepang? Temukan strategi cerdas yang bisa diterapkan Garuda. Hervé Renard ungkap misi super serius jelang lawan timnas Indonesia, Arab Saudi siap hadapi situasi kusut. Pelatih baru Arab Saudi, Hervé Renard, menegaskan bahwa timnya memiliki misi besar dan serius jelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Dalam situasi yang penuh tantangan, Renard memiliki strategi khusus untuk membawa timnya keluar dari kekusutan. Apa yang ia rencanakan untuk menghadapi Garuda? Eksperimen Carlos Pena untuk Rizky Ridho ternyata sukses. Ini rahasia yang bisa diadaptasi Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Carlos Pena baru saja menjalankan eksperimen tak terduga dengan Rizky Ridho dan hasilnya mengejutkan banyak pihak. Apa yang berhasil diterapkan kepada pemain muda ini bisa jadi kunci kesuksesan yang patut dicontoh oleh Shin Tae-yong dalam timnas Indonesia. Temukan bagaimana strategi ini mampu mengubah permainan. Tanpa agenda FIFA Matchday, Vietnam justru fokus mata-matai timnas Indonesia apa yang mereka rencanakan jelang ASEAN Cup 2024. Meskipun kalender internasional kosong pada November ini, Vietnam tak tinggal diam. Mereka justru sibuk memantau gerak-gerik timnas Indonesia dengan intensif. Apa yang sedang dipersiapkan oleh lawan berat ini untuk menghadapi ASEAN Cup 2024? Jadwal timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, duel seru lawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi, menanti untuk diuji kekuatan skuad Garuda. Kapan laga-laga krusial ini digelar dan apa yang harus dipersiapkan Indonesia untuk menghadapi kedua tim tangguh tersebut? Program naturalisasi di timnas Indonesia mulai tunjukkan hasil positif. PSSI sebut bisa ditiru di sektor lain. Keberhasilan program naturalisasi di timnas Indonesia kini mulai terlihat dengan sejumlah pemain asing yang membuktikan kualitasnya di lapangan. PSSI percaya bahwa model ini bisa diterapkan di sektor lain untuk meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Apa saja manfaat yang bisa diambil dari program ini? Media Korea Selatan soroti program naturalisasi timnas Indonesia. Apa kata mereka tentang langkah PSSI? Program naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI untuk timnas Indonesia kini menarik perhatian media Korea Selatan. Mereka menilai langkah ini sebagai sesuatu yang signifikan dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Apa pendapat media Korea Selatan tentang efek dari naturalisasi ini?
sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. FIFA janji beri hadiah besar untuk timnas Indonesia jika kalahkan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA menawarkan hadiah besar jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadiah ini bisa menjadi dorongan besar bagi tim Garuda untuk tampil maksimal. Apa hadiah spesial yang menanti Indonesia jika berhasil mengalahkan dua raksasa Asia tersebut? FIFA akan memberi hadiah besar untuk timnas Indonesia jika mengalahkan Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, apa hadiah besar yang dimaksud? Hadiah yang dimaksud adalah poin di ranking FIFA. Mengutip dari laman footballstripranking.com, kemenangan atas Jepang pada Jumat 15 November 2024 menghasilkan 22,07 poin. Sementara jika menang atas Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024, timnas Indonesia mendulang 19,07 poin. Jika ditambahkan, timnas Indonesia meraup 41,13 poin andai menang atas Jepang dan Arab Saudi. Andai kondisi di atas terjadi, timnas Indonesia berpotensi naik 10 posisi dari peringkat 130 ke 120 dunia. Timnas Indonesia hanya akan berjarak 1,11 angka dari timnas Vietnam yang menempati peringkat 119 dunia. Selain meroket ranking FIFA-nya, kemenangan atas Jepang dan Arab Saudi juga akan meningkatkan posisi timnas Indonesia di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak tanggung-tanggung jika menang atas Jepang dan Arab Saudi, timnas Indonesia bisa meroket ke posisi 2 klasemen sementara grup C dengan 9 angka. Karena itu menarik menanti aksi timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2024. Timnas Indonesia diprediksi semakin menguat seiring kehadiran Kevin Dix. Pesepak bola 28 tahun ini ditargetkan PSSI sudah ambil bagian saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024. Bukan tak mungkin jika ada keajaiban, Kevin Dix sudah bisa dimainkan melawan Jepang pada Jumat 14 November 2024. Kevin Dix sendiri dapat dimainkan di beberapa posisi, mulai dari back tengah, fullback atau wingback, gelandang hingga winger. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Roberto Carlos bocorkan rahasia cara timnas Indonesia bisa kalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda sepak bola Brasil Roberto Carlos berbagi tips penting untuk timnas Indonesia agar bisa mengalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apa yang disarankan oleh Roberto Carlos untuk menghadapi tim kuat seperti Jepang? Temukan strategi cerdas yang bisa diterapkan Garuda. Pesepak bola legenda asal Brasil, Roberto Carlos, membocorkan cara agar timnas Indonesia mengalahkan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pemilik tendangan kaki keras ini memberikan pesan tersirat kepada skuad Shin Tae-yong lewat video salah satu iklan minuman bersoda 22 tahun lalu. Medio 2002 muncul iklan yang menampilkan Roberto Carlos sedang melawat ke Jepang. Bukan untuk berlibur, melainkan untuk membela timnas Brasil di Piala Dunia 2002.
Saat berada di bandara, Roberto Carlos bertemu seorang bocah yang kemudian meminta tanda tangannya. Sebagai tanda terima kasih kepada Roberto Carlos, si bocah pun memberikan minuman kepadanya serta melakukan ojigi atau membungkuk. Bagi orang Jepang, membungkuk di hadapan orang lain merupakan tanda hormat. Awalnya Roberto Carlos agak bingung dengan apa yang dilakukan bocah Jepang tersebut. Namun setelah mencari tahu, Roberto Carlos baru paham ojigi merupakan tradisi yang biasa dijalankan orang Jepang. Karena itu, ketika melakoni pertandingan menghadapi Jepang di pertandingan sepak bola, Roberto Carlos mencoba melakukan ojigi. Ketika hendak melakukan tendangan bebas, Roberto Carlos melakukan ojigi di hadapan para pagar betis yang berasal dari Jepang. Sontak, para pagar betis melakukan penghormatan balik alias juga melakukan ojigi kepada Roberto Carlos. Saat para pagar betis itu membungkuk, Roberto Carlos melepaskan tendangan yang meluncur mulus ke gawang Jepang. Apakah cara ini bisa diterapkan timnas Indonesia saat menjamu Jepang di SUGBK? Satu yang pasti, timnas Indonesia pantang kalah saat bersua Jepang. Skuad Garuda membutuhkan tambahan poin demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 2 dengan 3 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 2 poin dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Hervé Renard ungkap misi super serius jelang lawan timnas Indonesia, Arab Saudi siap hadapi situasi kusut. Pelatih baru Arab Saudi, Hervé Renard, menegaskan bahwa timnya memiliki misi besar dan serius jelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Dalam situasi yang penuh tantangan, Renard memiliki strategi khusus untuk membawa timnya keluar dari kekusutan. Apa yang ia rencanakan untuk menghadapi Garuda? Pelatih Arab Saudi Hervé Renard memaparkan misi serius dan percaya diri bahwa timnya bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menjelang melawan timnas Indonesia. Hervé Renard ditunjuk sebagai pelatih kepala Arab Saudi menggantikan Roberto Mancini pada 26 Oktober 2024. Ia dikontrak hingga 30 Juni 2027. Sejatinya ia bukan pelatih yang asing bagi Arab Saudi. Pelatih asal Prancis itu sudah melatih The Green Falcons pada Juli 2019 hingga 2023. Hervé Renard mundur dari kursi kepelatihan karena melatih timnas wanita Prancis. Tugas pertama Hervé Renard setelah kembali ke Arab Saudi adalah memimpin tim melawan Australia pada Kamis 14/11/2024 dan timnas Indonesia Selasa 19/11/2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hervé Renard tiba di Arab Saudi di mana tim dalam situasi kusut. Akan tetapi ia tetap ingin meraih misi lolos ke Piala Dunia 2026 dengan jalur juara atau runner-up grup C. Saat ini Arab Saudi berada di posisi ketiga dengan 5 poin. Poin mereka sama dengan Australia di posisi kedua dan Bahrain di peringkat ketiga. Mereka selisih 5 poin dari pemuncak klasemen Jepang. Saya mengenal para pemain dan saya menyadari besarnya bakat mereka, kata Hervé Renard, dikutip dari Al Madinah. Situasi saat ini tidak baik, tetapi bukan yang terburuk. Masih ada 6 pertandingan lagi hingga akhir kualifikasi. Oleh karena itu misinya jelas, tempat pertama dan kedua lolos ke Piala Dunia dan semuanya masih mungkin. Itu tidak akan mudah, tetapi itu mungkin, ujarnya. Lebih lanjut, Hervé Renard ingin agar pemain-pemainnya untuk kembali ke mentalitas di masa lalu.
di mana mereka lolos ke Piala Dunia 2022. Mereka hanya perlu mengingat apa yang telah mereka lakukan beberapa tahun lalu, bukan di masa lalu yang jauh, kata Hervé Renard. Para pemain harus berdedikasi pada tim. Ini adalah tantangan besar yang harus dicapai. Saya memiliki kepercayaan penuh kepada mereka, ujarnya. Meski meninggalkan Arab Saudi pada 2023, ia tetap mengikut perkembangan sepak bola di negeri tersebut. Saya meninggalkannya 18 bulan lalu dan sejak saya meninggalkannya, saya telah menonton Liga Saudi setiap minggu, ujarnya. Ia juga meminta penggemar Arab Saudi untuk tidak khawatir. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Eksperimen Carlos Pena untuk Rizky Ridho ternyata sukses. Ini rahasia yang bisa diadaptasi Sintayong untuk timnas Indonesia. Carlos Pena baru saja menjalankan eksperimen tak terduga dengan Rizky Ridho dan hasilnya mengejutkan banyak pihak. Apa yang berhasil diterapkan kepada pemain muda ini bisa jadi kunci kesuksesan yang patut dicontoh oleh Sintayong dalam timnas Indonesia. Temukan bagaimana strategi ini mampu mengubah permainan. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, Rizky Ridho tampil mengagumkan di posisi bek kiri, peluang baru di mata Sintayong. Dalam laga seru Persija Jakarta melawan Madura United pada pekan ke-10 Liga 1 2024-2025. Pelatih Carlos Pena memberikan kejutan dengan menempatkan Rizky Ridho di posisi bek kiri. Sebuah eksperimen yang menarik perhatian banyak pihak. Selama ini Rizky lebih sering tampil sebagai bek tengah atau bek kanan, namun kali ini ia diberi kepercayaan untuk mengisi posisi yang berbeda. Pada awalnya dalam formasi 3-4-3, Rizky Ridho bermain sebagai bek tengah, ditemani oleh Muhammad Ferrari di bek kanan dan Hanif Syahbandi di bek kiri. Ketiga bek Persija ini tampil solid dan berhasil membuat lini serang Madura United kesulitan. Namun menjelang akhir babak pertama, Carlos Pena memutuskan untuk menggeser Rizky Ridho ke bek kiri setelah melihat penyerang sayap Madura United yang cukup cepat dan agresif. Hal ini dilakukan setelah Pedro Diaz masuk menggantikan Hanif Syahbandi, sementara Ferrari tetap berada di bek kanan. Penyesuaian ini diperlukan karena pemain sayap kiri kami mulai kesulitan menghadapi serangan Madura, kata Carlos Pena. Rizky Ridho dengan pengalaman dan kecepatannya dipercaya untuk mengisi posisi baru ini dan membantu menjaga kestabilan pertahanan. Keputusan ini terbukti tepat karena di babak kedua, Rizky mampu tampil solid dan membantu tim meraih kemenangan 4-1. Hasil ini bukan hanya menjadi kabar gembira bagi Persija Jakarta, tetapi juga membuka peluang bagi Rizky Ridho di timnas Indonesia. Selama ini pemain 23 tahun ini lebih sering tampil di posisi bek tengah atau kanan di bawah arahan Sintayong. Namun eksperimen Carlos Pena bisa menjadi inspirasi bagi pelatih timnas untuk mempertimbangkan Rizky Ridho di posisi bek kiri. Dalam timnas Indonesia, posisi bek kiri biasanya diisi oleh Justin Hubner atau Calvin Verdon. Namun Rizky Ridho mungkin bisa menjadi pilihan alternatif yang menarik mengingat kemampuannya yang serba bisa. Penggemar timnas Indonesia tentunya akan menyambut gembira jika Rizky Ridho diberikan kesempatan lebih banyak untuk beraksi di posisi bek kiri. Mengingat performa solidnya yang bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda di masa depan.
Tanpa agenda FIFA Matchday, Vietnam justru fokus mata-matai timnas Indonesia apa yang mereka rencanakan jelang ASEAN Cup 2024. Meskipun kalender internasional kosong pada November ini, Vietnam tak tinggal diam. Mereka justru sibuk memantau gerak-gerik timnas Indonesia dengan intensif. Apa yang sedang dipersiapkan oleh lawan berat ini untuk menghadapi ASEAN Cup 2024? Vietnam fokus persiapan ASEAN Cup 2024. Berencana memata-matai timnas Indonesia dan gelar TC di Korea Selatan. Menjelang turnamen ASEAN Cup 2024, Federasi Sepak Bola Vietnam VFF dan pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, menunjukkan keseriusan yang luar biasa dalam mempersiapkan tim. Alih-alih mengikuti agenda FIFA Matchday seperti negara-negara lainnya, Vietnam memutuskan untuk tidak menggelar pertandingan persahabatan. Sebaliknya, mereka memusatkan perhatian pada persiapan matang melalui pemusatan latihan dalam kurung TC di Korea Selatan dan rencana untuk memata-matai timnas Indonesia. Meskipun ajang bergengsi antar negara Asia Tenggara ini baru akan dimulai pada 8 Desember 2024, tim yang dijuluki The Golden Star Warriors ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan serius. Mereka tergabung dalam grup C bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Vietnam mengincar kemenangan di turnamen ini dan ingin tampil maksimal, sehingga mereka telah menyiapkan berbagai agenda untuk mendukung persiapan tim. Pelatih Kim Sang-sik, yang berasal dari Korea Selatan, mengungkapkan bahwa dirinya akan memantau langsung pertandingan timnas Indonesia dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada November 2024. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan pada 15 dan 19 November 2024. Kim Sang-sik mengaku ingin melihat bagaimana kekuatan Indonesia dan Filipina saat mereka berlaga dalam ajang FIFA Matchday. Meski begitu, Vietnam sendiri tidak akan mengikuti agenda tersebut. Keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam FIFA Matchday menunjukkan bahwa Vietnam benar-benar fokus pada persiapan mereka untuk ASEAN Cup 2024. Selain memata-matai lawan, Vietnam juga merencanakan untuk menggelar TC di Korea Selatan pada 21 November 2024 untuk memperkuat fisik dan mental pemain mereka. Rencana ini memperlihatkan keseriusan Vietnam dalam mengejar gelar juara di turnamen tersebut. Menariknya, di sisi lain, timnas Indonesia diperkirakan akan menggunakan skuad yang sebagian besar terdiri dari pemain U22 di ASEAN Cup 2024, yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Shin Tae-yong. Namun dengan Vietnam yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam persiapan, timnas Indonesia diharapkan tetap bisa memberikan perlawanan sengit di grup yang tergabung dengan mereka. Persiapan matang Vietnam tentu menjadi perhatian. Dan bagi penggemar timnas Indonesia, ini adalah kesempatan untuk melihat seberapa jauh kemampuan timnas Garuda dalam menghadapi rival-rival tangguh di kawasan Asia Tenggara, termasuk Vietnam yang semakin serius dengan persiapan mereka. Semangat juang dan taktik yang cerdas akan menjadi kunci bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan berat di ASEAN Cup 2024. I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face. Jadwal timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, duel seru lawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi menanti untuk diuji kekuatan skuad Garuda. Kapan laga-laga krusial ini digelar dan apa yang harus dipersiapkan Indonesia untuk menghadapi kedua tim tangguh tersebut? Timnas Indonesia bakal menantang Jepang dan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, 15 November 2024. Jepang bakal menjadi tantangan tersendiri buat Shin Tae-yong pada putaran ketiga kualifikasi ini. Pasalnya, timnas Indonesia sebelumnya pernah dikalahkan Jepang saat ditukangi Shin Tae-yong. Kala itu, tim Merah Putih menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 24 Januari lalu. Tak hanya soal kekalahan yang telah dirasakan mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Timnas Indonesia saat ini juga dalam situasi membutuhkan poin agar bisa memenuhi target finish di posisi 4 besar klasemen grup C. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat kelima klasemen dengan mengemas 3 poin, sama dengan Cina yang berada di posisi juru kunci. Untuk itu, laga melawan Jepang tak akan menjadi pertandingan yang mudah buat tim Merah Putih. Shin Tae-yong mengakui bahwa Jepang adalah lawan berat bagi timnya. Namun, juru taktik asal Korea Selatan tersebut juga mengakui sudah paham cara untuk meredam kekuatan Jepang. Pengetahuan tersebut didapatkan sejak dia aktif sebagai pemain. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi, ujar Shin Tae-yong. Namun, saya tahu bagaimana menghadapinya sejak masih aktif sebagai pemain, kata Shin Tae-yong. Sementara untuk Arab Saudi, Shin Tae-yong dipastikan harus waspada. Pasalnya Arab Saudi baru saja ganti juru taktik. Tim berjuluk Elang Hijau tersebut baru saja menunjuk Hervé Renard menggantikan Roberto Mancini. Hervé Renard bukan sosok asing di bench Arab Saudi. Juru taktik asal Prancis tersebut pernah melatih Arab Saudi. Dirinya pernah meloloskan Arab Saudi ke putaran final Piala Dunia 2022. Salam Al-Dawsari dan kolega juga pernah mengejutkan dunia saat main di Piala Dunia 2022. Arab Saudi mengalahkan Argentina di laga perdana dengan skor 2-1. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat 15 November 2024 Timnas Indonesia versus Jepang kick-off 19.00 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung RCTI dan Vision Plus Selasa 19 November 2024 Timnas Indonesia versus Arab Saudi kick-off 19.00 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung RCTI dan Vision Plus. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead. Program naturalisasi di Timnas Indonesia mulai tunjukkan hasil positif. PSSI sebut bisa ditiru di sektor lain. Keberhasilan program naturalisasi di Timnas Indonesia kini mulai terlihat dengan sejumlah pemain asing yang membuktikan kualitasnya di lapangan. PSSI percaya bahwa model ini bisa diterapkan di sektor lain untuk meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Apa saja manfaat yang bisa diambil dari program ini? Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga menyebut kinerja Erick Thohir sebagai Ketua Umum dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia mulai membuahkan hasil. Pembenahan yang dilakukan Erick Thohir mulai dari pembinaan, kompetisi, wasit, hingga Timnas Indonesia. Khusus Timnas Indonesia yang menjadi pucuk prestasi sepak bola Indonesia, Erick mengoptimalkan program naturalisasi. Naturalisasi yang dilakukan Erick Thohir tidak sembarangan.
Para pemain yang mempunyai darah keturunan Indonesia berkualitas hingga usia yang masih muda yang jadi tolok ukurnya. Terbukti program naturalisasi yang dilakukan PSSI ini saat ini mampu membuat skuad Garuda terus bersaing pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Ketika Pak Erik memimpin PSSI, program prestasi timnas jadi prioritas awal, sehingga dukungan optimal diarahkan ke sana, ujar Arya Sindulingga dilansir dari laman resmi PSSI. Termasuk PSSI menambah pemain naturalisasi seperti J. Idzes, Nathan Chu Aon, lanjut Arya Sindulingga. PSSI pun mulai mendapatkan hasil melalui program ini. Program ini berperan membawa timnas Indonesia meraih banyak prestasi. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia juga sukses lolos ke putaran final Piala Asia di 3 level kelompok usia. Di level U23, Indonesia hampir lolos ke Olimpiade usai finish sebagai peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Tentu prestasi tersebut membuahkan respon bagus dari publik tanah air. Para pemain semakin bangga membela timnas Indonesia. Hasilnya, prestasi timnas melesat. Peringkat FIFA naik, ujar Arya Sindulingga. Respon publik bagus karena mereka jadi idola. Pemain juga bangga membela merah putih. Sesuatu yang mereka kejar selama ini sebagai pemain sepak bola, yakni bela timnas. Nah, ekosistem inilah yang sekarang menjadi daya tarik para pemain diaspora, lanjutnya. Arya mengaku bahwa pengembangan kebijakan naturalisasi ini bisa ditiru oleh sektor lainnya. Upaya Pak Erik dan PSSI membangun ekosistem diaspora ini menurut saya bisa ditiru sektor skor lain, tambah Arya. Timnas Indonesia bakal main lagi pada November 2024. Skuad Garuda bakal menantang Jepang dan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. And I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Media Korea Selatan soroti program naturalisasi timnas Indonesia. Apa kata mereka tentang langkah PSSI? Program naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI untuk timnas Indonesia kini menarik perhatian media Korea Selatan. Mereka menilai langkah ini sebagai sesuatu yang signifikan dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Apa pendapat media Korea Selatan tentang efek dari naturalisasi ini? Media Korea Selatan soroti perkembangan pesat timnas Indonesia dan keberhasilan proses naturalisasi pemain timnas Indonesia akhir-akhir ini memang berhasil menarik perhatian banyak pihak, termasuk media-media asing. Salah satunya media Korea Selatan Sportscan yang memberi sorotan positif terkait perkembangan pesat yang dialami skuad Garuda, khususnya dalam hal proses naturalisasi pemain. Beberapa nama besar yang tengah dalam proses naturalisasi seperti Kevin Dix, Noah Leatomo, dan Estella Lopati semakin memperkuat timnas Indonesia, baik pria maupun wanita. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan persetujuan DPR RI. Proses naturalisasi ini mendapat perhatian luas setelah rapat kerja antara Kemenpora dan Komisi X DPR RI pada Senin dalam kurung 4 November 2024. Salah satu anggota DPR, Boni Triano, sempat mengungkapkan pertanyaan tentang apakah para pemain naturalisasi ini dibayar saat bergabung dengan timnas Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Sekjen PSSI Yunus Nusi dengan tegas menjelaskan bahwa tidak ada dana yang dikeluarkan oleh PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain tersebut. Semua pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, termasuk pemain keturunan, murni karena keinginan mereka untuk membela negara asal dari kakek dan nenek mereka.
PSSI juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan para pemain ini untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun yang menarik perhatian adalah bagaimana media Korea Selatan Sports kan lebih memilih untuk menyoroti perkembangan pesat sepak bola Indonesia daripada mengkritisi jumlah pemain naturalisasi yang ada. Media ini melihat adanya peningkatan yang signifikan dalam kualitas Timnas Indonesia yang tak lepas dari kontribusi pemain-pemain naturalisasi seperti Tom Haye dan Ivar Jenner. Kualitas permainan Indonesia juga semakin solid dengan hadirnya kiper Dallas FC, Maarten Paes, yang menanggulangi kekhawatiran posisi penjaga gawang yang sebelumnya sempat dipertanyakan. Perkembangan tersebut membuat Sports kan menilai Timnas Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di level internasional, termasuk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Cina, dan kini berada di posisi yang cukup baik. Meskipun Indonesia menempati peringkat ke-130 FIFA, mereka berhasil meraih 3 hasil imbang dari 4 pertandingan, termasuk melawan tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Kekalahan dari Cina dalam kurung 1-2 pun dianggap sebagai hal yang wajar mengingat kualitas permainan yang sudah meningkat pesat. Media Korea Selatan bahkan menyebut Timnas Indonesia sebagai kuda hitam di Asia, mengingat mereka menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka mengakui bahwa meski Indonesia masih berada di peringkat yang relatif rendah, skuad Garuda telah menunjukkan penampilan yang tangguh dan penuh potensi. Dengan semangat dan taktik yang semakin matang, Timnas Indonesia berpotensi untuk menjadi ancaman bagi tim-tim besar di Asia dalam beberapa tahun mendatang.